Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah Pak, semua Pak. Ya, Alhamdulillah sehat Pak. kantong sehat. Sehat kantong. Sehat kantong, sehat jiwa, apa sehat ini fisik? Nah, Sehat sehat fisik, kan Pak. banyak sehat tuh. Sehat jiwanya, apa sehat fisiknya? Banyak nih orang sakit jiwa tuh banyak loh. Nih, badan sehat, fisik sehat, tapi jiwa sakit banyak itu. Kantong nggak sehat. Lanjut ya. Apa yang Anda ketahui tentang komunikator politik? Yang Anda ketahui tentang komunikator politik itu apa saja sih? Halo. Siapa aja orangnya? Nah, kok diam semua nih? Komunikator politik itu apa tuh? Oh, Leonardi. Apa itu komunikator politik? Mereka yang dapat memberi informasi, Pak. Memberi informasi. Yang lain? Komunikasi yang dapat melibatkan pesan-pesan politik, Pak. Lain? Masih ada? Komunikator politik contohnya kalau misalnya seorang yang ingin mencalon, Pak. Calonkan apa? Mencalonkan misalnya legislatif atau lain-lain, Pak. Nah, nangguk dari dosen kalau kalian ini baca kayak anak SMA ini. Dari dosen semua. Mana calon sarjana? Ya, materi dari dosen semua. Coba cari dulu, cari dulu. Ini Pak, kalau menurut saya Pak, komunikator politik adalah orang yang memberikan informasi atau mempengaruhi mengenai hal-hal politik. Misalnya tuh kayak presiden, menteri, anggota DPR yang berhubungan dengan politik Pak. Belajar lagi ya, ubah dulu ya cara belajar kalian tuh ya. Kalau model kayak gini lah, gimana kalian mau kerja kalau seperti ini? Pada saat classroom atau apa. Ubah dulu cara belajar. Ya, dosen itu cuma 20% ngasih materi ke kalian tuh. Kadang ada yang enggak sama sekali. 80% tuh kalian mencari. Sebenarnya kayak gitu. Kalian yang mencari sebenarnya. Cari 80% itu. Kalau kami cuma ngasih tok doang materi ini doang sih cuma. Lebihnya kalian jangan banyak beli novel yang dibaca, novel kok K-pop atau apa, terus main game, mau jadi apa kalian? Banyak tuh buka buku atau juga buku online, cari itu banyak itu di internet, jurnal atau apa. Kalau seperti ini takutnya kenapa? Kredibilitas kalian itu dipertanyakan pada saat lulus nanti, pada saat mau tes wawancara. Ditanya wong atau Lembang tuh apa sih bacaannya? Nah itu dia. Nah itu. Komunikator politik itu adalah sebutan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia politik, antara lain sebagai berikut: politikus, profesional, dan aktivis. Politikus itu siapa saja orangnya?
Anggota DPR, Pak. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Politikus. Apa lagi nih? Pemerintah, Jokowi itu politikus, itu bukan negarawan. Luhut, Binsar Panjaitan itu politikus, bukan polifonik. Intinya itu orang yang berkecimpung di dunia politik, terutama yang ini ya, yang terlibat langsung dengan pemerintah, entah itu pimpinan organisasi politik seperti partai dan sebagainya. Kalau yang profesional siapa nih? Profesional. Pengamat, Pak. Ya, kayak pengamat politik. Terus siapa lagi? Membawa acara tentang politik kan? Yang di Indonesia Lawyers Club kan narasumber dalam acara-acara tema-tema politik. Aktivis? Yang kayak mana? Aktivis. Yang kayak mana Aktivis itu kayak aktivis? orang yang ini, Pak. Yang contoh itu kayak aktivis. Kayak Munir, kayak organisasi buruh, atau gimana tuh aktivis? Dalam menyuarakan politik atau yang mana itu? Orang yang menyuarakan politik, Pak. Ya Aktivis banyak itu. juga. Contohnya aktivis apa salah satunya? Kalau kayak itu nggak harus sampai di detail, belum tahu kalian tuh. Golongan penekan, Pak. Mau menekan? Contohnya 212 saya itu, Pak. What? Kan. Menekan apa? Contohnya cek gerakan 212 kemarin, Pak. Aktivis FPI, itu aktivis FPI itu. Aktivis buruh. Aduh, ikut organisasi aja nggak tahu aktivis. Aduh. Mahasiswa tuh, nah aktivis mahasiswa. Aduh. Paham nggak? Paham tidak kalian nih? Penjelasan tadi. Aktivis itu salah satunya, itu contohnya aktivis buruh. Dalam menyuarakan ini, kebijakan ini, tuntutan ini ya. Tuntutan upah minimum regional. Kalau profesional tuh ya kayak ini ya, narasumber politik atau pengamat. Kalau politikus anggota dewan, pimpinan partai. Sampai sini paham nggak nih? Tiga nih. Nah, diam. Paham, Pak. Paham ya? Nah, kalau untuk efektivitas komunikator politik itu apa saja sih komponennya yang kalian ketahui? Komponennya apa saja? Apa saja? Apa saja? E-learning aja kalian nggak buka materi, itu sudah di-upload, kalian nggak buka.
Duh, 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 duh. Dengan literasi kalian itu baca tuh susah. Nah, makanya Indonesia ini ketinggalan indeks pembangunan manusianya. Salah Karena satunya sedikit. Pak kayak kredibilitas Pak. Terus apa lagi? Banyak-banyak baca buku kalian tuh. Baca buku, dengar berita-berita yang politik, yang perkembangan politik global atau apa. Jangan banyak main game, nonton K-pop, nonton Korea. Game tuh perlu, nonton K-pop tuh perlu, tapi jangan terlalu candu. Oh, candu udah inilah jadinya. Bila ditanya ngeblank semua nih. Nggak tahu nih. Nggak tahu. Nah, kredibilitas, daya tarik, kesamaan sama kekuatan atau power. Kredibilitas itu semacam apa ya? Komunikator tuh. Anggaplah kalian tuh komunikator atau pembicara tuh. Mau jadi bagus tuh yang seperti apa? Kalau kalian jadi narasumber maupun jadi pembicara, apa yang dinilai dari kredibilitas itu? Itu Pak, tingkat kepercayaan dan kualitas penyampaian kita Pak. Terus, apa lagi? Jadi Apa lagi? Apa lagi tuh? Keahlian, kepercayaan, tingkat kepercayaan. Itu kalau kredibilitas kalian, keahlian kalian tinggi, kepercayaan kalian tuh tinggi, ya orang akan memakai kalian kalau kalian pada saat kerja nanti, atau juga kalau pada saat kalian jadi narasumber. Contohnya si Rocky Gerung. Rocky Gerung kan kredibilitasnya itu, tingkat keahliannya itu tinggi. Kredibilitasnya dalam memberikan tentang narasi atau wacana, atau juga yang tentang suatu apa ya, kata orang itu suatu pendapat. Itu bagus Rocky Gerung itu. Sayangnya dia nggak lanjut di S2. Sebenarnya otaknya tuh kayak orang profesor, orang S1 dulu bisa jadi profesor. Sejak ada aturan baru ini, profesor harus S3. Padahal tidak semua orang S3 tuh S2, S3 tuh pintar semua. Bisa jadi S1 tuh ada yang lebih pintar. Karena pengukuran orang tuh pintar atau tidak, itu bukan dari tingkatan strata pendidikannya, tetapi kemampuan dia dalam menguasai ilmu. Terus daya tarik nih kayak mana nih? Daya tarik. daya tarik itu kayak ini Pak, bagaimana penampilan si orang yang ingin menyampaikan materi itu seperti kayak dari fisiknya, terus dari gaya bicaranya, bagaimana cara dia menyampaikannya, kayak gitu Pak. Nah, harus ini ya, sifat pribadi, gaya bicara, dan juga kinerja, keterampilan atau skillnya itu ini ya, dan perilakunya itu jadi daya tarik. Perilaku, gaya bicara, terus sifat, udah nggak dia ngomong itu apa tuh ramah atau enggak, seperti itu. Kalau dia ngomongnya ramah, luwes, orang akan tertarik. Apalagi kalau keterampilan dia, cara dia berbicara juga bagus. Seperti itu. Nah, kalau kesamaan nih apa nih maksudnya nih? Kalau kesamaan ini menurut saya kayak ini Pak, bagaimana pemikiran kita tuh bisa sama kayak kita menyampaikan itu harus sama sesuai dengan audiens Pak. Jadi Ya. dia mudah memahami Pak. Ya seperti itulah Lika. Harus sama. Apa yang kita bicarakan ke komunikan atau penerima pesan atau juga audiens itu harus sama. Kalau kita bicara tentang politik global, terutama Rusia versus Ukraina, kita bicara sama orang yang nggak suka politik, ya cuma nggak akan nyambung. Nah, kalau kita bicara sama orang yang sama-sama ngerti politik dan sama-sama pengamat,
politik global, itu akan nyambung karena sama yang dituju dan sama yang dibicarakan, dan juga kebutuhannya pun sama, terutama sharing wawasan dan sebagainya. Nah, menurut kalian gimana itu Rusia sama Ukraina itu? Apa yang bicarakan? Ya, menurut kalian itu gimana itu efek domino dari politiknya itu, baik dari sisi komunikasi politiknya maupun dari dampak politik itu? Maksudnya Pak, kayak mana Pak? Nah, dari sisi komunikasi politiknya itu gimana itu dari perang itu tuh? Kalau menurut saya sih Pak, itu masih agak kurang sih, yang ini pengennya ini, yang ini pengennya ini, ya Pak. Jadi makanya terjadi kayak gitu Pak. Kan itu kan sebenarnya kan akibat dari Amerika dan NATO mengkomporin siapa tuh Ukraina untuk jadi anggota NATO. Itu kan sudah secara komunikasi politiknya kan kayak semacam warning bagi Rusia itu tuh. Nah, Rusia nggak setuju kok Ukraina itu masuk di NATO, karena NATO itu sudah berkhianat berapa kali itu. Nah, itu sebagai ancaman dalam posisi politiknya tuh. Dari komunikasi politiknya tuh ya sinyal bahaya yang diberikan, pesan yang bahaya yang diberikan oleh NATO kepada Rusia. Makanya Ukraina dia diancam, dia bombardir seperti itu. Itu sebenarnya peringatan untuk NATO dan Amerika, itu sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Putin, jangan main-main sama Rusia. Apalagi Rusia itu punya SAR bomba dan Poseidon itu, wah kalau dihantam Inggris dan Amerika itu bisa rata dengan tanah. Dari sisi politik banyak itu dampaknya tuh ke ekonomi juga. Nah, minyak dunia sekarang kan naik sekarang. Pertalit pertama, efek dari perang Rusia dan Ukraina. Indonesia ini cuma $63 per barel anggaran di APBN, padahal sekarang udah hampir $125 per barel, 2 kali lipat. Kalau nggak hati-hati Jokowi itu ya jebol APBN kalau nggak ini. Amerika aja ketar-ketir udah banyak penjaraan kok di Amerika. Nah, yang kita ini kalau nggak benar negaranya mikirin proyek IKN yang ujungnya proyeknya itu dari bahasa komunikasi politiknya itu orang Jepang out, nggak mau lagi ngurusin proyek itu. Harusnya mulai berpikir pemerintah kita tuh, kenapa sih nggak mau orang Jepang? Ini nggak mikirin cuman proyek IKN, ibu kota negara baru kan, ibu kota Nusantara itu cuman administratif doang, tidak menghasilkan terlalu dampak signifikan untuk ekonomi. Harusnya buat kawasan ekonomi khusus atau pembangunan pabrik, pelabuhan, diperbanyak seperti itu. Dibuat jalan-jalan menuju akses pusat pabrik dan perekonomian. Itu lebih bermanfaat dibandingkan buat ibu kota negara baru. Nah, kalau kekuatan atau power itu seperti apa itu? Itu tuh kayak sikap yang menimbulkan ketundukan kayak gitu, Pak. Kekuasaan tuh kayak menyebabkan seorang kombinator tuh kan dapat memaksakan kehendaknya kayak gitu kepada orang lain. Karena dia yang menjadi sumber daya yang sangat penting sebenarnya itu, Pak. Terus, apa lagi? Itunya tuh komunikator tuh punya pengaruh atau kayak semacam apa ya kata orang tuh, dalam penyampaian pesannya mereka tuh ada pengaruh dan kayak ini contohnya si pidato presiden tentang apa itu kan larangan, ini kan semacam pemaksaan lah, terutama ini ya PPKM pada PPM kemarin itu kan menyampaikan edaran bahwasannya Sumatera dan Jawa ada PPKM berapa itu kan, level berapa. Nah, jadi
Mau tak mau anak buah atau bawahannya tuh ikut kan, ikut nurut. Dan rakyat pun harus dibuat patuh dan dipaksa untuk patuh kan. Seperti itu. Karena presiden punya power atau kekuatan yang bisa mempengaruhi dan menekan, memaksa seperti itu. Memaksa rakyat agar patuh terhadap kebijakan atau edaran yang dibuat oleh pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini paham nggak ini dari 4 indikator ini? Nah, kalau kalian bisa efektif dalam menjadi komunikator, 4 ini harus kalian pahami dan kalian harus penuhi ya, harus kalian koreksi untuk diri kalian ya, pada saat kalian ingin bekerja maupun pada saat kalian berbicara di depan umum, harus kalian miliki 4 indikator ini. Nah, organisasi harus bisa ngomong. Dan 4 ini harus bisa dimiliki. Bagaimana cara mempengaruhi orang agar orang itu mau dengar. Ya, terutama di kekuatan power. Kayak kakak tingkat kalian buat aturan ini gini ospek kayak gini kayak gitu. Buat anggota kayak gini aturannya gini. Kalau anak sospol nggak bisa ngomong, percuma. Kuliah di sospol nggak bisa ngomong. Sampai sini paham nggak nih? Paham, Pak. Paham ya? Lanjut ke PPT selanjutnya. Nggak ada yang tanya? Oh, nggak ada, lanjut ke PPT selanjutnya. Kalian sudah belum belajar politik global? Belum, Belum ya? Pak. MK tambahan kalau tidak salah itu, Pak. MK tambahan, bukan MK wajib. Karena itu harus tahu lah cara bagaimana politik global, bagaimana baik ini perkembangan dunia. Sayangnya nggak ada ini kan dalam entah ada di politik global atau di mana ada tentang intelijen suatu negara itu kan pasti ada agent atau mata-mata. Setiap negara itu pasti ada. Makanya setiap bule kadang orang luar, orang barat itu kadang nggak main-main sini jadi turis, pura-pura jadi turis. Itu ada yang jadi intelijen kan, orang pura-pura gila juga. Ada yang jadi mata-mata atau jadi cepu. Iya, memang ada itu. Nah, yang saluran komunikasi kalian sudah kan belajar kan kita cuma intermezzo. Ini apa nih saluran komunikasi ini? Sebenarnya kalian sudah belajar di semester 1 ya. Apa nih? Saluran komunikasi. Kita intermezzo sedikit lah. Nggak usah panjang lebar pendapatnya. Nah, kalian sudah belajar dosen yang sebelumnya ngajar kan? Apa nih saluran komunikasi? Ayo. Alat atau media yang digunakan oleh komunikator, Pak. Yang lain? Yang lain mana nih? Nggak ada. Nah, ini lanjut aja intermezzo ini. Nah, saluran komunikasi itu ya itu alat atau media yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok serta organisasi yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan mereka. Pesan mereka ini entah pesan politik, kayak entah pesan ekonomi, pesan sosial dan sebagainya. Itu saluran komunikasi, alat atau media ya. Nah, kalau menurut Beryu, saluran komunikasi itu beragam, yaitu alat pembawa pesan, saluran yang dilalui oleh alat pembawa pesan, media atau wahana yang memungkinkan alat pembawa pesan itu melalui jalan atau saluran yang harus dilaluinya. Dan terakhir, media atau wahana yang dapat dijadikan sarana untuk berkomunikasi seperti pertemuan atau pertunjukan. Intinya itu media ya. Media apa nih? Atau channel, alat media atau channel. Media atau channel kan? Saluran komunikasi kan? Kayak ini kan? Nah, intinya tuh media, alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Bisa melalui handphone, bisa melalui ke Zoom meeting,
bisa juga melalui TV, bisa juga handphone ya, dan juga medianya tuh banyak tuh. Nah, yang kita lakukan sekarang kan saluran komunikasinya kan Zoom meeting, ya kan? Kalau kalian nelpon teman kalian itu pakai handphone, WhatsApp, Instagram, media sosial. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ada berapa nih saluran komunikasi? Saluran komunikasi ada berapa? Yang Anda ketahui. Ada 3, Pak. Apa aja? Saluran antar pribadi, saluran media massa, dan suruh mereka pakai almet unsri atau WP atau PGR yang bersangkutan. Jadi Siapa itu? Yang bicara tadi. Apa nih, ulangi. Tadi nggak jelas suara yang jawab tadi. yang pertama saluran antar pribadi, Pak. Yang kedua saluran media massa. Yang ketiga Terus? forum media. Forum media. Apa lagi? Forum media. Yang ketiga. Ya, salurannya itu ada ini ya. Kan sudah belajar kalian itu. Di semester 1 kan. Komunikasi antar pribadi, media massa, media sosial. Kalau antar pribadi itu bisa melalui handphone kan, bisa tatap muka. Kalau media massa itu koran, bisa juga televisi, ya kan? Melalui radio, itu media massa. Kalau media sosial macam Facebook, Instagram, dan sebagainya. Ini mungkin kalian udah paham kan yang ini? Sudah dipelajari kan di semester 1 kan? Iya, Pak. Ya, itulah saluran seperti inilah yang dimanfaatkan oleh orang politik. Handphone, media massa, cetak ya, media cetak, elektronik, cetak dan elektronik, macam koran, radio dan televisi. Kalau media sosial, orang menyampaikan pesan-pesan politik itu bisa lewat medsos kan, lewat Facebook, ajakan bisa berupa ajakan untuk memilih calon kepala daerah atau presiden atau anggota dewan. Dan komunikasi antar pribadi bisa ngomong langsung dia pada individu atau masyarakat untuk memilih mereka. Bisa juga melalui handphone, sebaran SMS, dan sebagainya. Sampai sini paham yang ini ya? Nggak perlu dipanjang lebar lagi ya. Nah, peran saluran komunikasi politik itu apa saja sih perannya? Peran saluran komunikasi politik itu apa saja perannya? Apa saja perannya? Sebagai sarana Apa aja? Yang pertama media massa sebagai sarana menyampaikan informasi, Pak. Yang kedua saluran komunikasi sebagai struktur komunikasi politik. Yang lain ada? Ada nggak yang lain? Nggak ada? Nggak ada ya? Masa nggak ada? Halo? Nggak ada yang mau jawab nih? Halo? Kok pada diem ini? Apa nih?
Perannya. Peran komunikasi politik. Peran salurannya. Menyampaikan informasi itu Terus? Apa aja? Nah, lapar ini saya. Belum makan ini. Belum? Belum jawab? Belum jawab? Belum bisa jawab? Coba Yudi, apa Yudi? Peran saluran komunikasi politik. Yudi Kurniawan. Gimana Pak? Peran saluran komunikasi politik itu apa aja? Peranannya Pak ya? Peranan komunikasi politik sangat penting dan menentukan dalam demokratisasi. Dengan adanya persaingan kepentingan komunikator, politik itu mempengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan, Pak. Kayak gitu. Tuh. sebagai perantara, Pak. Media massa sebagai sarana menyampaikan informasi, saluran komunikasi sebagai struktur komunikasi politik. Kalau yang media massa sebagai sarana informasi itu ya salah satu fungsinya ini. Fungsi media massa itu salah satu fungsinya sebagai alat politik. Alat kampanye bagi politisi, memperbarui informasi dalam dunia perpolitikan, menyampaikan pesan aspirasi dan sebagai partisipasi politik. Nah, mereka kan partisipasi politiknya kan aktif dengan mencalonkan sebagai anggota dewan atau juga kepala daerah, juga menyampaikan pesan-pesan politik yang lainnya. Nah, kalau masyarakat juga bisa aktif mendengarkan atau aktif ikut dalam narasi atau juga wacana ya tentang politik itu. Sampai sini paham nggak ini fungsinya ini? Paham kan? Lanjut ya. Nah, saluran komunikasi politik itu ada saluran wawancara informal, tradisional, sosial struktur tradisional, masukan atau input politik, dan terakhir keluaran atau output politik. Nah, yang wawancara informal itu seperti apa nih? Wawancara informal. Seperti apa? Wawancara itu. Apakah pesannya tuh, nyampaikan pesan politiknya tuh harus formal semua atau gimana nih? Apakah bebas bicaranya atau gimana? Gak mungkin lah kalian bebas kan bicara wawancara pada saat kalian ngobrol kan terlalu maksudnya tuh struktur wawancara informal tuh kalian itu pasti berbicara dengan anggota dewan nggak terlalu kaku. Atau juga kalian berbicara dengan sesama ini ya. Dalam penyampaian pesan politik itu kalian tidak terlalu kata-katanya tidak terlalu formal. Bisa juga seperti kayak bahasa biasa sehari-hari. Dan tidak terikat dari struktur yang formal, yang resmi, yang protokoler seperti itu. Pastilah kalau kalian wawancara nanyain anggota dewan, kepala daerah, pada saat ngobrol biasa nggak mungkin kan pakai yang pesan politiknya tuh yang kayak terikat gitu, terikat yang hal-hal formal, enggak kan? Halo, kok pada diem nih? Iya, Pak. Yang intinya tuh yang wawancara informal tuh yang itu ya penyampaian pesannya tuh tidak dengan yang bersifat bebas. Dalam arti tidak terikat dalam struktur yang formal.
Salah satu contohnya pada saat mewawancarai kepala daerah atau anggota dewan, kalian menanyakan tuh yang sesuai yang bahasa sehari-hari, atau juga yang tidak yang formal yang kayak protokoler yang ada di pemerintahan gitu. Kan biasanya kalau kita bicara tentang politik itu jarang lah yang formal-formal tuh, kecuali kalau dia dalam sistem pemerintahan atau apa ya, mungkin pakai. Nah, struktur wawancara formal ini memang perlu. Kalau kalian terlalu kaku, terlalu formal, susah juga ngobrolnya kan. Struktur tradisional seperti apa nih contohnya? Struktur tradisional. Seperti apa nih? Struktur tradisional itu ya Ikatan Kalian itu keluarga gitu, Pak. apa? Ikatan keluarga nggak, Pak? Maksudnya struktur saluran kok tradisional itu kalian bicara tuh sesuai adat atau sosial yang ada di masyarakat setempat. Nggak mungkin kan kalian memakai tidak menyesuaikan atau adaptasi pada lingkungan setempat, itu tidak mungkin. Berarti kalian itu ngobrolnya pada saat bicara, berkomunikasinya, kalian itu harus menyesuaikan struktur sosial yang ada di desa itu atau di tempat yang kalian akan berbicara. Nah, jadi kalian tuh berbicara tuh tentang masalah apa dan cara apa sih yang akan kalian selesaikan dalam berkomunikasi itu. Nah, kalau yang struktur masukan, input politik itu yang seperti apa nih? Contohnya apa? Saran-saran Ya, berupa tuntutan dan dukungan, Pak. Nah, kayak dukungan tuntutan yang disampaikan atau disalurkan oleh kelompok penekan, kelompok buruh, dan sebagainya kepada anggota dewan atau pemerintah. Nah, nanti akan diproses di struktur keluaran atau output. Itu berupa tindakannya yang dilakukan pemerintah yang bermuara pada struktur keluaran tadi, itu akan menjadi sebuah kebijakan atau aturan. Aturannya itu banyak kan, bisa peraturan daerah, peraturan pemerintah, undang-undang dasar, undang-undang atau undang-undang dasar. Sampai sini paham nggak nih? Paham, Pak. Paham nggak nih? Atau lapar masih? Paham ya, lanjut ya. Nah, pemanfaatannya ini ada 2 tahap dalam perkembangan demokrasi ini ya. Saluran komunikasi berhubungan dengan 2 tahap perkembangan politik demokratis. Yang itu seperti apa nih pemanfaatan? Ayo, jawab. Seperti apa nih? Ayo. Kok diam nih? Oke, Pak. Lagi memahami pertanyaan itu, Pak. Namanya apa nih? Alika Cahaya Sukma, sekelas ya sama Alika Pianka, pacarnya gubernur mahasiswa kita nih. Kelas ini apa Alika Pianka? Halo? Oh, diam semua nih. Tidak, Pak. Tidak sekelas sama si Alika Priyanka, Pak. Beda. Kelas C dia ya?
Iya Pak, aku kelas D Pak. Kelas C ya? Aku kelas D, dianya kelas apa ya? Kelas apa? Kelas B kayak itulah Pak. Mungkin kelas C kali. Ini apa nih? Manfaatannya nggak ada yang tahu. Ya, pertama itu untuk partisipasi responsif dan partisipasi dengan keterikatan. Yang responsif itu yang seperti apa nih? Yang responsif. Ada Seperti timbal apa? baliknya, Pak. Apa? Ada timbal baliknya. Timbal balik. Terutama seperti apa nih? Contohnya ketika debat kayak gitu, Pak. Ketika dari komunikatornya menyampaikan sesuatu, partisipannya itu dapat memberikan respon yang tepat, Pak. Bisa juga seperti itu. Contohnya seperti ini. Pada saat kalian menyampaikan keluhan masalah UKT ya. Contohnya UKT kepada rektor. Direspon nggak itu kira-kira? Masuk itu salah satu bentuk partisipasi responsif pada saat kalian mempertanyakan UKT itu kenapa kayak itu. Direspon nggak dengan cepat oleh pihak rektorat? Kalau kemarin nggak cepat, Pak. Nggak cepat. Tapi direspon nggak? Iya, Pak, direspon. Nah, itu partisipasi responsif itu terutama menyampaikan kepada pimpinan atau juga ini ya kepada pejabat. Nah, disitulah letaknya partisipasi responsif. Yaitu anggota masyarakat menyampaikan keluhan kepada para pejabat dan mengidentifikasi melalui tanda-tanda tertentu. Itu pasti partisipasi responsif. Intinya itu masyarakat tuh menyampaikan keluhan pada pemerintah atau pejabat. Nanti direspon atau enggaknya itu tergantung pejabatnya. Ada yang direspon, ada yang enggak. Seperti kalian demo kan, demo masalah UKT. Amat kan diresponnya kan? Terus partisipasi keterikatan, itu yang seperti apa tuh? Yang seperti apa tuh partisipasi keterikatan nih? Halo? Apa nih? Partisipasi keterikatan. Yang seperti apa? Dia mempunyai unsur terikat, Pak. Seperti semuanya apa itu namanya perjanjian gitu, Pak. Perjanjian apa? Ada yang lain? Partisipasi keterikatan itu salah satu contoh, yaitu masyarakat tuh ikut berkampanye dengan organisasi. Contohnya salah satunya kalian mengikuti sebagai anggota dewan atau kepala daerah. Nah, dari situ kalian bisa mengubah suatu keadaan untuk entah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, nggak tahu gitu kan. Intinya itu partisipasi dengan keterikatan, yaitu masyarakat berkampanye dan berorganisasikan diri sendiri karena mereka akan berhasil mengubah keadaan. Salah satu contohnya ketika Adi nyalon sebagai anggota dewan di Partai Golkar. Setelah Adi menang, itu akan mengubah keadaan. Entah daerah dapil tempat Adi itu terpilih akan mendapatkan dampak yang luar biasa atau enggak, itu tergantung di Adi. Nah, kan biasanya kan di anggota dewan itu ada dana reses namanya.
dana reses atau dana aspirasi. Nah, itulah kalian intinya itu kalian tuh ikut partisipasi keterikatan itu kalian ikut organisasi baik itu partai ataupun organisasi yang lain tujuannya untuk mengubah keadaan. Nah, seperti kalian mencalonkan kepala daerah dan ini kalian bisa mengubah keadaan kan, keadaan suatu daerah yang kalian pimpin. Entah itu jadi mengubah keadaannya menjadi lebih baik atau lebih buruk, itu tergantung di yang punya yang mengemban amanah itu, yang mengemban atau yang memegang jabatan itu. Sampai sini paham nggak nih? Paham nggak? Halo, pada diem nih, atau pada lapar atau? Paham nggak kalian? Halo? Kok diem semua nih? Paham, Pak? Paham? Nyan, paham? Nah, pemanfaatan media dalam mempublikasikan agenda politik itu apa saja pemanfaatannya? Apa saja pemanfaatannya? 4, Pak. 4 apa saja tuh? Telepon, radio, televisi, dan media sosial, Pak. Ada 4. Ini menurut Mukarom ya, buku Mukarom, telepon, radio, televisi, surat kabar ya. Sebenarnya ada lagi media sosial sama poster atau pamflet-pamflet kayak gitu kan. Pemanfaatannya bisa poster, pamflet, media sosial. Ini yang umumnya sih. Tapi yang banyak dipakai orang itu pamflet, poster, sama media sosial. Sampai sini paham nggak nih? Hari ini? Paham. Paham? Paham ya? Nggak ada yang ditanya? Nggak ada yang ditanya? Nggak ada, mau saya tutup nih. Nggak ada. Diam semua Untuk nih. saat ini belum ada, Pak. Nah, kalau nggak ada, sudah hari ini kita tutup dulu. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak baca lagi ya buku, entah jurnal atau apa yang ada di internet maupun di internet yang jurnal umumnya. Jangan baca yang Google-nya. Jurnal di entah itu eprint.undip.ac.id atau repository.usu.ac.id atau repository.ugm.ac.id itu banyak, itu cari aja itu di setiap perpustakaan yang ada di universitas lain tuh pasti ada perpustakaan digital. Tinggal kalian sendiri yang mencarinya di mana itu di internet itu pasti ada di khususnya di Google. Kalian ketik di Google aja itu. Dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa yang semestinya banyak. Yang singkat yang seharusnya mestinya banyak kalian bisa pahami. Mudah-mudahan kalian bisa jadi komunikator politik yang baik, entah jadi ilmuwan politik atau juga politikus. Mudah-mudahan kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian pelajari ya. Mudah-mudahan kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.